Oke, kalau sudah, ini kita akan nyoba dulu menggerakkan ya. Kita coba gerakkan terlebih dahulu si kucingnya ini. Ini kalau ada anak saya, dia bisa hebring sendiri tuh kalau ada kucing gitu. Jadi ada kucingnya nanti supaya dia bisa jalan gitu ya. Caranya adalah teman-teman klik yang kucingnya. Ya, kucingnya ini dipastikan spread-nya ini dipilih. Kemudian setelah itu kita bisa menggerakkan kucing ini mau dia bergerak kemana. Nah, di sini saya kasih dia go to gini. Nah, go to. Nah, ini tinggal kita sesuaikan. Ini kan sekarang posisinya di 165, Y-nya min 13 ya, sesuai dengan ini. Nah, misalkan kita bikin dia bergerak ke arah depan. Nah, kalau kita taruh di sini dia kan ada ininya. Oke, misalkan saya kasih dia X-nya adalah 30 misalkan. Nah, kalau sudah tinggal kita klik aja dia. Nah, dia sudah bergerak. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan saya ulangi lagi, ini kita klik. Nah, dia sudah bergerak seperti itu. Nah, ini berarti sudah mengindikasikan bahwasanya oh ternyata si objek kucingnya ini dia sudah bisa bergerak maju. Nah, tinggal nanti kita mau supaya si objek kucingnya ini misalkan dia mau coba gimana kalau mentok majunya sampai di batas, ya kan? Di batas. Nah, ini tinggal teman-teman ngelihat aja di sebelah sini. Oke, kalau di sini nilai X-nya adalah 201. Oke, nah tinggal di sini kita ganti nilai X-nya adalah 201. Kalau sudah tinggal diklik, nah dia nanti langsung maju sendiri. Tuh, ini gerak pertama. Nah, kita juga bisa misalkan Pak, kok ini kalau putih kalau bisa nggak Pak background-nya kita ganti, misalkan gitu ya. Background-nya kita ganti gitu. Nah, atau jangan ke background dulu deh. Kita tambahkan suara. Misalkan ketika dia bergerak ada suara meong. Nah, saya stop share, saya ganti share sekalian sama share sound saya ya. Oke. Nah, ini kita kasih dia. Nah, di sini ini kan movement ya. Jadi ada motion. Motion itu dia pergerakan. Kalau misalkan teman-teman pengen menambahkan dia ada suara, maka tinggal dipilih di sound. Nah, ini. Ketika di sini nanti kita play sound aja. Play sound meong until done. Jadi kalau misalkan kita klik, nah dia ada suaranya gitu. Nah, di sini misalkan loh Pak, kalau misalkan saya nggak pengen suara kucing gitu, bentuknya meskipun bentuknya kucing, tapi saya nggak mau kucing gitu. Misalkan teman-teman ada nyanyian sendiri gitu ya, misalkan ya. Nah, teman-teman bisa pakai sound ini. Nah, teman-teman bisa record. Atau teman-teman record dulu suaranya, nyanyi lagu-lagunya, kemudian teman-teman upload ke sini. Nah, ini ada tombol upload. Nah, upload sound-nya. Seperti itu. Kita balik lagi ke sini, ini codingnya. Jadi saya jalankan lagi ya, codingnya. Nah, dia sudah bisa jalan sambil ada suara kucing. Sampai sini dulu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau ada yang mau langsung nyoba, monggo. Pak, tadi saya sambil coba kok kucingnya nggak bisa bergerak, Pak. Diklik yang ini, Mbak. Yang ini ada tulisan GoTo, ini diklik. Ininya diklik. Klik. Oh, diklik. Oh iya ya Pak, coba dulu. Gerak, Mbak Lailatul? Tidak, Bapak. Nah, oke, coba saya Itu stop. minnya belum. Apanya? Y-nya min 13 belum ditulis, Bapak. Oh ya, ditulis dulu min 13-nya. Ya, itu. Terus coba hijau. Jadi yang kalau pengen ngejalaninnya ini ya, diklik yang ini ya, GoTo ini diklik. Yang biru ini diklik aja. Nah, dan nanti dia gerak sambil ada suaranya.
Aman? Nah, kalau ya ada. Kalau misalkan sudah aman, sekarang kita coba. Misalkan nih dari sini ke sini dia balik lagi, balik ke mana? Balik lagi ke belakang gitu ya. Nah, tinggal sama kayak yang GoTo di motionnya, GoTo-nya kita taruh lagi di sebelah sini. Jadi ini kalau saya klik lagi, nah dia balik lagi tanpa kita harus narik lagi gitu. Di tempat saya respon Ada kesulitan, kucingnya teman-teman? lambat, Pak. Nggak kelihatan. Coba diklik lagi Maksudnya butuhnya, Pak. lambat gimana, Bu Reski? Kayak nggak gerak sama sekali kucingnya di tempat saya. Oke, sudah. Ininya tapi gerak ke sini. Ya, Kadang sudah. soalnya tergantung koneksi juga, Bu. Kayaknya sinyalnya agak bagus di sini. Ya sudah gerak. Oke, sudah bergerak. Itu untuk gerakannya bisa dibuat slow atau tidak, Pak? Bisa. Jadi kalau misalkan kita pengen supaya objeknya ini gerak ya, gerak kayak kaki beneran ya, klak gitu. Nah, tinggal diklik yang di sini terus di custom. Nah, ini ada custom kayak gini. Nah, sprite-nya sudah ada di sini. Nah, kalau misalkan itu tinggal nanti jalannya itu kita taruh di bawah. Dia kita taruh sebentar. Next custom. Nah, kita taruh di next custom gini. Nah, next custom. Coba saya jalankan. Nah, nanti dia munculnya seperti itu. Nah, teman-teman lihat kan geraknya gitu ya. Karena cepat. Nah, dia ketika nyampe di sini tadi, nah, itu kan dia kayak ada kakinya ditekuk gitu. Nah, ada model slow motion dan lain sebagainya itu nih move. Sorry, bentar. Jadi ada kok tadi apa namanya? Oh ya, kita pakai fungsi kontrol. Belum masuk ke situ ya. Kita coba dulu di ini dulu. Nanti kita pakai kalau langsung saya kasih kontrol, logiknya nanti malah bingung. Jadi biar jalan dulu. Ketika jalan, nah ini kan dia muncul kayak semacam ada tanda apa si customnya atau si kucingnya. Nah ini kucingnya kan dia sudah gini. Nah, jadi kalau misalkan kita kepingin dia jalannya adalah nyampe sini, kemudian balik lagi, nyampe sini balik lagi gitu, kita tinggal bikin dia loop atau kita ulang. Nah, perulangannya ada di kontrol. Kontrol tinggal teman-teman ini kasih forever. Nah, ini tinggal drag and drop aja seperti ini. Jadi ini kalau saya klik ini seperti itu. Nah, ini kan dia kakinya sudah beda. Ini kita sudah masuk ke yang agak lebih kompleks. Sampai sini dulu, silakan teman-teman kalau ada yang bertanyakan. Ya, silakan. Barangkali ada yang kesulitan. Barangkali Pak Erinya terlalu cepat. Iya, kalau terlalu cepat biasanya pas tidak terkena apa namanya di tempat kalian mungkin tidak bergerak, mungkin bisa ditanyakan. Berarti untuk anak-anak usia dini ini bisa by step ya teman-teman. Jadi di hari pertama dia mengenal bagaimana caranya maju dan mundur. Hari berikutnya kita bisa ajari ditambahkan suara. Hari berikutnya jadi nggak langsung satu paket gitu ya. Nah, dan itu makanya mahal. Jadi dia bisa mengkreasikan, oh aku mau majunya hanya setengah atau majunya satu full gitu ya, satu frame atau
Saya mau majunya 1,5 frame, mundurnya 1, kemudian maju lagi 1 frame gitu kan. Silakan anak-anak sesuai dengan logikanya yang sesuai dia inginkan. Gitu. Penting dia tahu dulu konsepnya untuk menggerakkan kucing itu seperti apa sih gitu ya. Itu dulu. Selain itu mungkin yang penting lah, yang asik itu adalah kalau kita sudah masuk ke sini itu nanti background. Jadi backgroundnya kita bisa ganti sendiri, kita bisa ganti. Jadi misal backgroundnya adalah apa ya, blue sky misalkan. Nah kayak gini. Ini misalkan kita taruh kucingnya posisinya di sini. Oke, berarti Y-nya 109. Oke, itu X-nya minus 109. Biar dia tetap on track gitu ya. Jadi ini kalau misalkan saya jalankan. Jadi misal ini kalau dia sudah nyampe di sini, sudah nyampe di balik itu kita ganti. Misal backgroundnya kita ganti. Ya, backgroundnya kita ganti itu kita bisa tarik di looks. Nah, di looks-nya ini switch backdrop. Nah, backdrop-nya kita bisa ganti. Nah, backdrop-nya misalkan kita ganti next backdrop gitu. Misalkan kita coba sarankan. Nah, di sini kan cuma ada satu ya, jadi nah ini. Jadi itu kalau misalkan teman-teman mendefinisikan backdrop-nya, nah tinggal di sini backdrop-nya kita pilih aja. Backdrop-nya adalah basketball gitu. Nah, sarankan. Betul, teman-teman ya. Ini dia looping terus. Sampai sini, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Permisi Bapak, saya izin bertanya ya. Monggo. Itu tadi kan si kucing, si sprite-nya itu dari sebelah kiri berjalan ke kanan. Untuk kalau ke tengah itu apa ada tahapannya lagi ya, kayak di crop atau 2 kali jalan gitu Pak? Misalkan dari sini dia ke sini dulu, Iya, stop, terus baru ke sini gitu ya. Jadi jalannya seolah-olah nyata gitu, nggak langsung Oke. Kalau mau kayak gitu, sebenarnya ini tinggal main di sini aja, Mbak. Jadi ini itu namanya sekuensial, teman-teman. Jadi jalannya si program itu sekuensial dari atas ke bawah. Nah, sekarang kalau misalkan kita nanti dia di sini halt atau stop dulu, misalkan ya, kita kasih dia wait gitu. Nah, tinggal kita misalkan taruh di bawahnya sini go-to-nya. Oke, go-to-nya 201. Jangan kita taruh di sini, kita pasin aja dia di sini. Oh, berarti di sini adalah min 21. Oke, berarti go-to-nya di sini min 21 109 min 109 gitu ya. Kemudian kita tambahkan next costume. Nah, gitu. Mungkin ini agak kelihatan masih tidak kelihatan yang 3 di sini. Oke, kita kasih dia misalkan next costume. Harusnya kan dia di tengah gitu berhenti ya. Ya kan? Di tengah berhenti. Nah, kita bisa pakai event control. Nah, dia di sini next costume wait selama berapa detik. Misal di sini kita kasih dia menunggu selama 3 detik misalkan. Nah, tunggu. Nah. Jadi tinggal apa namanya? Apa ya? Imajinasi kalian yang bermain seperti itu. Tinggal imajinasi aja ini. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi, teman-teman? Kita juga bisa membuat kucing ini, si sprite ini, dia berinteraksi, teman-teman. Berinteraksi itu gini, misalkan, oke, ini saya forever-nya ini saya hapus aja dulu ya. Oke, forever-nya saya stop dulu, biar dia nggak loop. Nah, misalkan kita kasih dia nyampe di tengah sini,
dia tanya, nama kamu siapa gitu. Misalkan kan gitu ya. Biasanya kalau kita bikin game edukasi itu kan, halo, nama kamu siapa gitu kan. Nanti nulis namanya, kemudian baru dia nanti memberikan semacam feedback. Atau mungkin sebelum ke situ dari sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Sudah dicoba teman-teman? Ada yang kesulitan? Monggo, kalau ada yang kesulitan mungkin bisa di share screen dulu, kemudian kita bahas bareng. Ada yang mau menunjukkan hasilnya? Siapa? Lailatul? Lailatul pakai HP ya? Atau pakai laptop? Saya tetap nggak jalan, Ibu. Oke, coba di-share biar tahu. Kenapa kok nggak jalan? Kayak pakai HP kayaknya, Bu. Di mute, Mbak, masih, Mbak. Jadi walaupun banyak coba di itu, Mbak, coba di unmute, Mbak, dijalankan. Tuh enggak kelihatan ya. Yang blok biru itu, Mbak, yang diklik, bukan yang hijau. Bukan yang itu, Mbak, itu kan startnya. Kalau startnya saya belum. Oke. Kalau kayak punya Mbak Laya itu gitu, Mbak. Gini, Mbak, saya share screen dulu ya. Saya share screen supaya enak. Oke, kalau misalkan pengen yang kita startnya dari sini, kalau kepingin startnya dari sini itu, go itu, teman-teman yang di mana ya, motion. Sorry, sebentar. Saya cek dulu. Saya lupa ini. When click, even when click ditaruh di sini. Nah, kalau udah even when click ini ditaruh, ini kita klik yang ini, dia nanti jalan. Itu, Mbak. Yang lain mungkin ada yang bisa menunjukkan. Yang lain? Siapa? Ada yang sudah berhasil mencoba? Novelia sudah sampai mana? Mohon maaf, Ibu, saya ini dari HP. Berhasil. Ditunjukkan kalau bisa. Ada yang mau ditunjukkan, teman-teman? Kenapa, Bu? Oke, stop share ya. Silakan yang sudah berhasil ditunjukkan. Sebelum ke yang lebih jauh ya, teman-teman. Alif sudah mencoba? Kalau misalnya apa namanya holistik ini sudah dibikin ya? Saya Ibu masih menyeru. Oke, Mbak Laila tuh sudah bisa, Mbak? Yang hijau tadi? Sudah, Bapak. Bentar. Oh ya, sudah jalan. Oke, sip. Itu ya. Jadi gampang apa susah, Rek? Sebenarnya. Daripada kalian bikin pakai PowerPoint, objeknya masih harus bikin gitu kan. Nah, kalau kayak tadi kan enak ya. Bisa untuk dibuat penelitian deskripsi, bisa. Tinggal kita buat sedemikian rupa gitu. Nah, oke, sekarang saya share screen lagi. Oke, nah sekarang misalkan nih kita pengen nanti ketika ini dia ngasih pertanyaan, dia kembali ke sini, ganti background, dia ngasih pertanyaan, misalkan, halo, nama kamu siapa gitu. Nah, kalau mau dibuat seperti itu, nah di sini kita belum akan terlihat Pak Eri gambarnya. Memberikan dia sensing namanya. Nah, sensing, nah ini ask what's your name and wait. Jadi dia di sini akan menanyakan nama kamu siapa gitu.
Mohon maaf, Pak Eri, gambarnya di saya belum terlihat, Halo? belum Ya, muncul. halo? Halo? Oke. Nah, di sini Di teman-teman terlihat nggak layarnya? Oh ini sudah terlihat, Pak. ya loh, Diulangi lagi, ini Pak. putus, Bu. Tadi ya. Tadi belum lihat. Sudah? Sudah. Di teman-teman sudah terlihat? Terlihat. Oke, jadi di sini ini saya hapus ya yang ini ya, saya hapus dulu. Nah, di sini what's your name and weight itu ya. Nah, ini namanya adalah sensing, teman-teman. Jadi di sini kita bisa ganti nih, what's your name gitu kan. Halo, gitu kan. Siapa nama kamu? Kan seperti ini. Ya kan? Nah, di sini and weight. Nah, ketika kita jalankan, halo, siapa nama kamu gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngasih misalkan Eri gini. Nah, cuman di sini kan dia belum menangkap input. Tadi kan dari keyboard kan di input ya, teman-teman ya. Jadi kan di input, ada inputan dari keyboardnya. Nah, inputan dari keyboard itu harus ditangkap, teman-teman. Jadi nggak bisa serta-merta si kucing ini, si Scratch ini tahu bahwasannya, oh ini datanya apa? Ini yang diinput tadi langsung disimpan gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Nah, ini namanya dengan logik. Jadi logikanya itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada inputan dari user, ada inputan dari si anak-anak tadi ya, anak-anak bikin aplikasi ini, pakai aplikasi ini, membuat halo nama kamu siapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian seperti itu nanti tangkapan dari si keyboard itu harus disimpan, teman-teman. Disimpannya di mana? Ada sebuah penyimpanan namanya adalah variabel. Nah, di variabel ini teman-teman bisa bikin variabel baru. Nah, di sini kan ada my variabel bla 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 dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa bikin variabel baru. Variabelnya misalkan nama. Nah, di sini bisa di-set karena nanti kita akan coba untuk bikin objeknya itu lebih dari satu, ya, lebih dari satu objek. Jadi mungkin nanti ada kucing sama anjing misalkan, atau ada kucing sama apa gitu. Nah, di situ kita bisa coba untuk tanya-tanyaan itu ya. Nama, oke, kita kasih dia nama, variabel nama di sini. Nah, di sini set namanya adalah 0. 0 berarti di sini namanya by default atau secara otomatis namanya dia akan dianggap sebagai 0. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan halo nama kamu siapa, nah ini tinggal kita harus menangkap apa inputan dari si klien tadi, dari keyboardnya tadi ditangkap, dimasukkan ke dalam variabel nama namanya. Nah, oke. Nah, di situ teman-teman bisa pakai set. Nah, ini set. Nah, ini tinggal drag and drop aja. Set my variable ini tinggal teman-teman ganti dengan nama. Di set ini to nama. Jadi di sini tinggal drag and drop. Oh, sorry, bukan nama, answer. Sorry. Variable setnya tinggal kita kasih sensing answer. Nah, answer-nya taruh di dalam sini. Nah, misalkan nanti, halo nama kamu siapa? Tanya kan, Eri, misalkan gitu ya. Nah, nanti tinggal kita tinggal kita set lagi, misalkan setelah orangnya atau setelah anaknya itu memasukkan nama, si kucing misalkan halo selamat datang gitu misalkan ya. Nah, ini kita kasih dia ini. Ini bukan oke. Ada di looks. Nah, ini looks kemudian halo ini. Nah, oke.
Oke. Nah, ini set asal halo. Halo gitu kan ya. Halo siapa? Nah, ini bisa variabelnya kita masukkan juga di sini. Misalkan looks. Oke, halo halo siapa gitu kan ya. Selama berapa detik. Jadi ini halo misalkan selama 3 detik. Nah, ini. Nah, halo, nama kamu siapa? Saya sebut. Jadi nanti di sini tinggal kita nanti C-nya tinggal kita kasih apa namanya? Fungsi lagi seperti itu. Nah, C di sini kita bisa kalau misalkan ini kan cuman hello aja. Nah, kalau misalkan kita pengen supaya si kucing itu memberikan, karena tadi kan kalau cuman halo aja kan kurang atraktif ya, teman-teman ya. Kalau menurut saya kan kurang atraktif. Nah, kita tambahkan nanti di operator kita pakai yang namanya join. Nah, ini kita bisa taruh di sini. Join. Halo, selamat datang misalkan. Spasi. Nah, ini banananya ini kita ganti dengan variabelnya tadi. Selama misalkan 3 detik. Jadi kalau kita jalankan, nah, dia sudah muncul seperti ini. Oke, silakan dicoba. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti tinggal apa ya, teman-teman tinggal bikin sekreatif mungkin ya. Kalau guru TK itu kan saya percaya pasti kreatif-kreatif ya. Beda sama orang IT. Kalau orang IT kan saklek. Oke, silakan dicoba teman-teman. Apabila terlalu cepat, bingung tadi prosesnya gimana bisa disampaikan ya. Kok tiba-tiba bisa keluar namanya itu gimana gitu ya. Coba dicoba dulu biar tahu. Mohon maaf, Pak. Oke, monggo Mbak. Oh, itu bagian yang menjawabnya tadi agak Luput. terlalu cepat. Tepat ya. Oke. Gini, oke, kita kan ini kan set namanya sudah ya, ini ya. Set nama answer ini kan sudah selesai ya. Nah, tinggal kita kan supaya si kucingnya itu bisa mengucapkan lagi, menyapa lah, balik menyapa gitu kan. Nah, tinggal kita kasih dia itu looks. Nah, ini ada say hello kan ya. Say hello gitu. Oke. Say halo. Nah, ini halo ini kan cuma satu toh. Ini kan enggak bisa kita tambahi kata-kata yang lain. Ya kan? Nggak bisa kita tambahkan yang tadinya variabel nama tadi kita masukkan ke sini, dia mungkin cuman kalau ini saya kasih misalkan variabelnya langsung saya masukkan ke sini. Oke. Saya keluarkan dulu yang wait ini saya keluarkan dulu deh. Agak bisa apa? Di ini. Nah, ini kan cuman munculnya area aja gini ya. Ya kan? Nah, supaya dia nggak muncul cuman variabel area aja, caranya teman-teman harus menambahkan join namanya. Menambahkan gabungan kata. Nah, gabungan paket katanya di mana? Di bagian operator. Nah, di bagian operator di sini ini ada join kata seperti itu. Nah, ini tinggal teman-teman drag and drop ke yang nama tadi ini. Nah, ini kita ganti halo, selamat datang. Misalkan nah, ini banananya tinggal nama ini tinggal teman-teman drag and drop ke sini. Nah, ini mau dibikin berapa lama dia nyapanya. Misalkan dia bermain 3 detik gitu. Oke, nah misalkan di sini jalankan. Dia muncul gini. Halo, selamat datang. Seperti itu. Silakan dicoba.
Kalau ada kesulitan silakan feel free to ask ya. Oke, gimana? Yang lainnya ada yang kesulitan? Jadi memang butuh logika ya, teman-teman ya. Ini harus konsentrasi penuh ketika kalian itu bermain ini atau membuat ini. Kalau kita meleng sedikit aja, ini sudah kemana tadi gitu ya. Jadi harus fokus, benar-benar fokus untuk menciptakan sebuah permainan atau kegiatan dan dengan aplikasi ini. Oke, Mbak Hania sudah bisa atau masih bingung? Masih nyoba, Bu. Masih nyoba. Oke. Yang lain, saya stop share. Mungkin ada yang mau menunjukkan hasil karyanya juga soalnya. Mbak Abel barangkali sudah mencoba? Sudah, Oke, mau menunjukkan silakan. Batan itu masih mau tanya Ibu. Oh, oke, Monggo, silakan. monggo. Tadi untuk memberi nama, bagaimana? Nama saya tetap 0 tadi. Ini Oh sekarang. ya, oke, saya share screen lagi. Untuk memberi nama, kan ini ya, yang aks tadi kan, halo nama kamu siapa, and wait gitu ya. Oke, ini saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Nah ini di bagian variabel, itu set variabelnya di drag and drop ke sini. Jadi misalkan nih, ini sudah ya, ini saya itu, saya ulangi yang ini deh. Ini saya copot. Nah ini set my variable, ini tinggal diganti gini aja. Set, nah nama variabel ini diganti, karena tadi kan kita sudah bikin variabel namanya nama ya. Nah, tinggal ini nama. Nah ini kan setnya kan set nama tuh 0. Nah ini 0 ini nanti teman-teman yang di sensing ensure drag and drop aja ke yang 0 ini gini. Kemudian Dari awal saja Pak Eri. Dari awal yang membuat nama itu, membuat variabelnya, sepertinya bingung Mas Ian. Oke, buat variabel. Caranya gini, teman-teman. Kan ini kan kalau misalkan, oke, saya ulangi lagi ya. Logiknya nih, kita main di logik dulu. Oke, kita kan kepinginnya supaya si kucing ini kan ketika tanya, jawaban kita tersimpan. Iya kan? Jadi misalkan nih kayak gini. Nah, kucingnya kan dia jalan. Kemudian dia tanya si kucing, nah, halo, nama kamu siapa? Kan itu ya. Misalkan nih, kita ketikkan, kita jawab, namanya adalah Eri misalkan. Ini ketika saya enter, nah jawaban itu kan hilang, teman-teman. Jawabannya itu kan hilang kan. Nah, dia kan nggak kesimpan. Nah, supaya jawaban itu kesimpan, kita butuh sesuatu yang namanya adalah variabel. Jadi data yang kita ketikkan tadi itu kita masukkan dia ke dalam sebuah model penampungan, seperti itulah. Kita bikin penampungan. Nah, penampungannya namanya adalah variabel. Nah, di sini namanya variabel. Nah, variabel ini teman-teman tinggal bikin make a variable. Tinggal diklik make variable, nama variabelnya apa? Nah, di sini sebenarnya kalau saya ngomongin di anak-anak IT ada 2 jenis variabel. Namanya adalah global variable sama lokal variable. Global variable itu sebuah variabel atau sebuah model penyimpanan yang dia itu bisa diakses oleh siapa saja. Nah, makanya di sini kita bisa centang for all sprite. Nah, sebuah itu bisa untuk semuanya. Tapi kalau misalkan hanya untuk si variabel ini sendiri, kita bikinnya for the sprite only. Nah, karena kita nanti bikinnya ini nama itu bisa diakses oleh semuanya, maka dia di sini kita kasih dia ini apa? Di sini kita kasih namanya adalah nama variabelnya apa gitu. Nah, tadi kan nama variabelnya kalau saya tadi nama variabelnya adalah nama. Misalkan nama variabelnya di sini saya bikin lagi satu variabel, jadi saya bikin 2 variabel ya, alamat. Nah, misal seperti itu, alamat, kita oke. Nah, di sini saya sudah bikin 2 variabel, alamat dan nama. Oke, sampai dibikin variabel dulu. Ada yang mau ditanyakan? Aman ya, teman-teman ya? Mbak Nuria?
Nggih, sampun Bapak bisa. Oh bisa. Oh, kalau bisa enak berarti. Nah, kalau misalkan tadi untuk yang belum bisa, mungkin ada yang luput atau misalkan katanya Bu Reski tadi ada yang meleng gitu, mendengarkan tiba-tiba ada kucing lompat misalkan. Nah, itu tinggal kita set aja ya. Jadi kalau misalkan ini sudah ada, tinggal di set ini kita set. Nah, set apa yang kita set? Nah, di sini variabelnya bisa kita set. Variabel nama, set nama to-nya adalah di sensing answer-nya. Nah, maka namanya itu sekarang sudah masuk ke hasil jawabannya tadi itu masuk ke dalam variabel nama. Seperti itu. Nah, tinggal sekarang kita bikin supaya kucingnya ini respon terhadap apa yang kita masukkan. Seperti itu ya. Jadi misalkan ditanyakan, oke namamu siapa? Eri misalkan gitu. Oke, selamat datang misalkan seperti itu. Nah, tinggal di sini kita buat dia untuk bisa ini. Nah, ini say, nah misalkan nih say hello gitu kan. Nah, hello ini kan cuma satu kata. Nah, padahal kita kepinginnya si kucing itu dia bisa mengucapkan selamat datang, namanya siapa, seperti itu ya. Nah, tinggal kita tambahkan lagi operator join namanya. Nah, operator join kita tambahkan di sini. Oke. Yang banana ini bisa kita tambahkan variabelnya. Variabel nama kita masukkan dia ke sini. Ini kita ganti dia 3 detik misalkan. Nah, ketika kita jalankan, halo, siapa nama kamu? Misalkan. Nah, selamat datang. Itu teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, bagaimana? Ada yang kesulitan lagi? Untuk mahasiswa levelnya mungkin berbeda-beda ya. Mbak Abel sudah bisa? Masih mencoba itu. Oke. Ya. Lu memasukkan namanya di mana, Pak? Di atas kanan ini ya, di atasnya kucing ya? Ya, ini variabel yang tersimpan, Bu. Jadi datanya tadi itu kesimpannya di sini gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan gitu kan di sini. Ada misalkan nih kucingnya setelah menemukan halo selamat datang gitu, ya terus kita tanya, dia tanya lagi rumah kamu di mana seperti itu. Ya tinggal kita nanti di sensingnya. Nah ini tanya di sini. Rumahmu di mana misalkan. Dan tunggu sama kayak yang tadi. Set nah, alamatnya sama di sini tinggal sensingnya answer. Nah, terus guys. Ya, kalau misalkan sudah kayak gini, kita tambahkan lagi C. Misalkan gini, ting ya. Misalkan dia tanya, Jember itu di sebelah mana sih, gitu kan ya? Saya tidak tahu Jember, misalkan seperti itu. Atau saya tidak tahu berarti dia di sini. Saya masih belum tahu daerah, misalkan. Nah, ini banana ini bisa kita ganti dengan alamat. Nah, ini kita ganti 3 misalkan. Sumbernya belum dituliskan, Pak. Oh, nah, gitu ya. Belum, Bu. Ini kan kita tanya. Nah, namanya pertanyaan jawabannya kan ini tadi ya. Ini dia tanya nih, namanya siapa gitu kan. Namanya adalah Eri gitu. Nah, selamat datang Eri gitu kan. Nah, rumahmu di mana? Dia kan tanya lagi, rumahmu di mana? Misalkan Jember. Nah, saya masih belum tahu dari Jember. Ini kayak misalkan dia beda kan, titik-titiknya tadi kan dia beda. Itu dia kayak semacam oke, saya tanya, saya nggak tahu daerah situ. Gitu. Kan kita mau bikin game puzzle atau game apa gitu kan, kita bisa pakai yang ada di sini dari mulai dari
mulai project, starting project, kemudian Nah, kalau misalkan kita pengennya supaya nanti dia nggak cuman ada satu objek gitu ya. Ini kan spread-nya cuman satu ya. Spread-nya hanya si kucing. Misalkan kita pengen tahu, pengen ada lagi nanti spread lain gitu. Ada objek lagi yang ada di sini. Nah, tinggal kita tambahkan spread-nya apa? Misalkan ini bear deh. Bear ini. Oke. Nah, kita tinggal tambahkan ini seperti ini. Nah, teman-teman kalau melihat ini kan bearnya, ini kan ke sini ya. Misalkan kita mau bikin dia bisa ngomong lah. Kasarannya bisa ngomong seperti itu. Ya, misalkan kita bisa pengen si kucing sama si anjing dia bisa ngomong, bisa saling saut-sautan, tapi kita pakai inputan. Nah, gitu. Nah, di sini tinggal ini kan hadapnya si bear-nya itu ke arah kucing. Kalau ini kan hadapnya kan ke arah kita gitu ya. Nah, tinggal nanti di custom. Nah, ini tinggal di flip horizontal. Nah, seperti itu. Jadi si gerakannya dia sudah beda. Gitu. Misal seperti ini. Nah, tinggal nanti di sini kita bikin, ini ya, ini kan objek, ya ini kan logiknya ya. Jadi ini logiknya si kucing. Nah, nanti logiknya si bear-nya. Oke, kita coba jalankan. Misalkan bear, misalkan gitu. Hutan Amazon. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan di sini si bear-nya masih belum berinteraksi gitu kan. Kenapa? Karena di bear-nya ini, si bear-nya itu masih berupa objek biasa. Belum kita tambahkan logik. Seperti itu. Nah, untuk menambahkan logiknya, misalkan kita tambahkan ya, ini objeknya si bear itu ya. Oke, misalkan gini nih, ini biasanya kalau ngomong-ngomong itu kayak gimana ya? Saya kok buntu tiba-tiba. Kucing tanya ke bear. Ayo, gimana Rek? Misal deh, kasih saya clue deh. Kita kayak ngobrol gitu si kucingnya, si anunya. Apa ya? Kamu sudah makan? Oke, misalkan gini, kucing tanya ke bear kan, bearnya kan jawab, bear gitu kan, rumah kamu di mana? Misalkan gitu. Rumahku ada di hutan, misalkan gitu ya. Nah, oke, misalkan nih si bear ini kan dia kan jawab kan, si bear jawab. Oke, kita spread-nya bear. Nah, sama kita kasih dia event when button ini start, jadi ini. Nah, ini di sini. Nah, si bear itu kan menunggu ada pertanyaan dari si kucing kan ya. Jadi misalkan gini, kita bikin seolah-olah kita bikin sebuah gamenya itu gini. Halo bear, halo namamu siapa? Bear. Alamat rumahmu di mana? Hutan misalkan. Tadi kan si kucing kan bilang hutan di mana apa? Saya kok belum tahu daerah situ, gitu ya misalkan. Nah itu nanti dia di sini apa namanya? Kita kasih dia di sini logik. Kita kasih logik si bear ini untuk menunggu terlebih dahulu. Nah, misalkan ini dia apa namanya? Dia menunggu ada pertanyaan, misalkan pertanyaan rumahmu di mana. Jadi ketika jawaban alamat diisi, itu dia ada respon seperti itu. Nah, dia di sini berarti kita pakai yang namanya kondisi. Kondisinya apa? Kondisinya ketika ada jawaban tadi yang apa tadi? Alamat ya, ketika alamatnya diisi dia baru bisa jawab gitu. Nah, ini kita bisa pakai dia di sini. Jawaban misalkan oke ini. If, nah ini then ini, nah ini kita bisa tambahkan, nah ini if. Jadi dia jalan apa ya, kayak semacam ini ada ini loh apa kayak oke, kamu nggak tahu rumahku, aku tak kasih tahu, kemudian dia respon. Masa sih kamu nggak tahu? Nah, oke, arti di sini
Di sprite baru ini. Ini kan saya masih belum tahu daerah itu misalkan. Ya kan daerah ini gitu kan. Apakah Anda misalkan di sini apakah kamu misalkan kucingnya tanya lagi, apakah kamu mau menunjukkannya kepadaku? Baru nanti biarnya jawab. Oke, aku akan menunjukkannya ke apa namanya? Ya, misalkan gitu ya. Ya apa ya? Jelas nih. Saya bingung sekarang. Ini yang susah itu kan bikin ininya, bikin itunya loh. Nah, oke. Oke, kalau misalkan di situ, ayo kan dia belum tahu ya, saya masih belum tahu daerah itu. Misalkan dia tanya, apakah kamu mau mengikut apa? Apakah kamu mau menunjukkannya kepadaku, misalkan gitu ya. Nanti jawabannya bear itu, ayo ikuti aku, misalkan kayak gitu. Jadi di sini kita tanya, kita kasih pertanyaan lagi. Mana tadi aksnya itu itu deluxe. Oke. Oke. Oh, sorry. Aks. Mana ya aksnya tadi ya? Sensing aks. Nah, ini apakah kamu mau menunjukkannya gitu ya? Ini kemudian dia nanti jawab kan? Ya, misalkan gitu ya. Jadi di sini kita bikin variabel baru namanya misalkan variabelnya adalah menunjukkan alamat misalkan. Atau menunjukkan alamat seperti ini. Oke, bentar ya. Bentar ya, ada telepon sebentar. Silakan sambil dicoba dulu ya, teman-teman. Ini Ibu. Sorry. Oke, kita masuk ke sini. Nah, dari sini misalkan apakah kamu menunjukkannya kepadaku, gitu kan? Nah, di sini nanti ada ini apa namanya? Ada set ya, set. Nah, setnya adalah menunjukkan alamat. Nah, ini alamat itu berarti answer, sensing, answer. Nah, ini answer-nya. Nah, kalau misalkan jawabannya adalah iya, maka dia akan apa namanya? Nanti yang tanya apa yang jawab adalah si ini gitu ya. Jadi kalau misalkan itu dia kalau variabel nama, misalkan nih variabel namanya ini kan tanya ke dia, maka ketika variabel namanya dia muncul di sini atau misalkan namanya baru dimasukkan, nanti dia yang jawab yang ini. Oke, di siber. Nah, ini contohnya adalah di sini. Kita pakai yang ini. If answer, nah ini if namanya itu adalah misalkan namanya adalah bear ya. If namanya bear, sebentar.
If nama sensing variable. If namanya adalah bear. Nah, ini main di logic nih. Jika namanya adalah bear, itu berarti sekarang ranahnya adalah dua ini yang berkomunikasi. Ya kan? Nah, oke, jika namanya adalah bear, maka apa yang akan dia lakukan? Dia kan si kucing kan tanya lagi. Ya kan? Jika namanya bear, dia kan tanya lagi. Nah, tinggal nanti di sini kita tambahkan dia ayo ikuti aku gitu. Terakhir kan ayo ikuti aku. Nah, oke, tinggal kita kasih dia nah ini, ayo ikuti saya gitu ya misalkan. Ayo ikuti saya. Nah, kemudian di sini misalkan apa namanya? Jika tidak, dia nggak ngapa-ngapain di sini. Oke, ikuti saya. Nanti di sini tambahkan, misalkan kita ganti background-nya. Background-nya kita ganti dengan apa namanya background yang lain. Nah ini set switch background drop to. Nah ini bisa kita ganti ke blue sky. Ini kan namanya blue sky. Misalkan kita tambahkan lagi satu forest misalnya. Switch backdrop to forest. Nah, jadi kalau misalkan dia, ayo ikuti saya 2 detik, kemudian dia nanti seperti itu. Oke, kita coba. Oh, oke. Kan isinya adalah bear tadi ya. Oke, saya stop dulu. Oke, jawabannya masih sama. Oke, variabel tunggu. Alamat, nama. Oke. Saya stop. Saya salahkan dulu ya. Nah, selamat datang, rumahmu di mana? Misalkan hutan, gini. Saya masih belum tahu daerah hutan. Nah, dia kan nggak ngomong apa-apa. Maka kamu menunjukkannya kepadaku, ya kan dijawab ya. Nah, dia di sini nggak ganti sprite-nya, background-nya nggak ganti. Kenapa? Karena salah namanya tadi kan. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi. Nih, lihat. Ya, ganti. Halo, siapa nama kamu? Misalkan namanya adalah Bear. Oke. Oh. Nah, ikuti saya. Nah, itu saya ganti nanti forest-nya. Ini berarti ya logiknya salah. Iya kan? Logiknya salah kan? Apa yang salah logiknya? Kalau teman-teman perhatikan di bear-nya ini adalah cuma nama aja yang bear. Padahal dia kan kita harus tahu terlebih dahulu namanya kalau namanya si ini adalah bear dan tinggalnya di hutan, baru dia dianggap benar. Nah, tinggal kita keluarkan yang ini. Nah, tinggal operatornya ya, kita kasih dia ini. If nama, nah ini di sini kita tambahkan dia di sini, tambahkan lagi. Nah ini sama dengan mana ya? Nah, sampai dimasuk sini. Nah ini if variabel sama dengan bear, huruf besar huruf kecil ngefek ya teman-teman ya, hati-hati. Dan variabel alamat, nah ini variabelnya adalah alamat sama dengan hutan. Nah, maka ini ayo ikuti saya selama 2 detik. Nah, oke, kita coba lagi. Ini otomatis langsung ganti nih. Nah,
Itu. Nah, kan ayo ikut saya, dia langsung ganti nih. Oke, saya hour dulu ya. Oke. Nah, oke, sekarang coba kita jalankan lagi. Halo, siapa nama kamu? Hutan. Nah, nanti ini ya ketika dia harus itu. Berarti masih ada logik yang salah. Harusnya di ya. Berarti ketika ya ini ketika tombol ya, ketika ada if ya, maka masuk ke dalam blok ini. Nah, ini yang agak susah di logik itu, Rek. Nah, logik itu harus trial and error masalahnya. Oke, kita set lagi variabelnya kontrol if. Ini kita taruh dia di blok dalam. Terus masuk ke sini. Variabel menunjukkan alamat. Nah, ada lagi nih caranya yang kalau misalkan kepingin itu, nah kita kasih dia repeat-nya. Kita repeat, kita kan nggak tahu si bear ini akan mengirimkan kapan, gitu kan? Nah, kita tinggal di sini kita tambahkan dia kalau dia ada apa namanya supaya tahu kapan gitu. Nah, kita kasih dia repeat-nya forever. Nah, ini repeat forever. Tinggal kita drag and drop gini. Nah, repeat forever. Ini saya kayak gini. Oke. Nah, ini halo, siapa nama kamu? Bear. Nah, ini. Ayo ikuti saya. Ya, misalkan. Nah, dia masuk ke sini. Ayo ikuti saya. Ini karena sudah ada. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini dia. Kenapa? Karena variabelnya semuanya sudah terpenuhi. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Ribet? Kecepatan? Enggak, Bapak. Oke, kecepatan ya. Ya, kenapa kok apa namanya? Ya karena pelajaran 1 semester saya kasihkan 1 jam. Jadi ini sebenarnya bikin kayak gini itu logikanya ada apa namanya? Caranya adalah teman-teman harus tahu urutannya terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus bikin kalau boleh saya bilang itu kayak semacam wireframe. Aturannya kayak gimana sih? Siapa saja objeknya, sprite-nya itu kayak gimana dan lain sebagainya. Itu nanti dia muncul kita bisa bikinnya enak. Itu sih media pembelajaran seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Bu Reski. Monggo Bu Reski. Oke, bagaimana teman-teman memeras otak ya sepertinya ya. Ini seperti kita belajar mata kuliah statistika gitu. Harus fokus, tidak boleh konsentrasinya terpecah. Kalau terpecah ini gimana? Karena ini menggunakan logika. Itu tadi mungkin dari Pak Eri ya, karena memang waktu kita terbatas. Di puasaan ini jadwalnya lebih cepat ya. Itu tadi dari Pak Eri. Terima kasih banyak Bapak untuk sharingnya hari ini. Saya juga sudah rekam ya ini teman-teman. Nanti misalkan ada yang perlu rekamannya bisa menghubungi saya ya, nanti saya share, saya bagikan lah untuk kalian semua.